Halo teman-teman, sebelum memulai video ini, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Jeremy Mario Ghazali, berikutnya Indrajit, Muhammad Abizar Al-Ghifari, lalu Muhammad Aryadana. Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas terkait tentang profil negara Argentina. Argentina merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Amerika Latin dengan ibu kota yang bernama Buenos Aires. Negara ini juga merupakan salah satu negara terbesar di dunia, yang mana di sini dibuktikan bahwa Argentina menduduki urutan ke-8 sebagai negara terbesar. Secara geografis, Argentina berbatasan dengan Paraguay dan Bolivia di sebelah selatan dan berbatasan dengan Brazil dan Uruguay di sebelah timur laut. Lalu di sebelah baratnya Argentina berbatasan dengan Chili. Nah, sekarang sejarah awalnya. Argentina menyatakan kemerdekaan pada tahun 1816 dan juga negara Argentina dikenal pada abad ke-16 dan 17 sebagai negara yang kaya beserta negara yang paling banyak memenangi peperangan menghadapi Spanyol. Perekonomian negara itu pun berkembang pesat dikarenakan daerah Argentina sendiri mempunyai daratan yang luas dan beserta kesuburan tanahnya. Awal terjadinya krisis ekonomi. Argentina juga pada awalnya merupakan negara yang sangat makmur, bahkan merupakan negara di atas Jerman dan Prancis. Hal ini sejalan dengan adanya bursa saham yang sudah aktif pada tahun 1900-an yang menunjukkan ekonominya sangat modern pada era itu. Namun, mulai terjadi kemunduran ekonomi pada tahun 1976 yang awalnya dipengaruhi oleh 3 faktor, antara lain 1. Kebijakan pemerintah untuk mencetak uang baru secara besar-besaran dan berkelanjutan. Hal ini tentunya membuat inflasi yang berkepanjangan, khususnya mempengaruhi pendapatan masyarakat. 2. Sektor industri yang menggaji para pekerja dengan angka yang sangat tinggi. Hal ini membuat masyarakat yang semulanya bekerja di sektor agrikultur justru beralih ke sektor industri, yang dimana tidak memanfaatkan tanah yang subur di negara tersebut. 3. Produksi hasil bumi yang turun drastis, yang dimana membuat ekspor turun dan kelangkaan barang pangan yang membuat ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. Dampak dan usaha pemerintah. 3 faktor tadi membuat pendapatan masyarakat turun lebih dari 1% setiap tahun, khususnya pada tahun 1976 sampai 1989 karena hyperinflasi. Hal ini menyebabkan beberapa bank tutup, kepercayaan pada mata uang peso yang turun drastis, hingga masyarakat melakukan jual beli dengan cara barter. Secara total di era itu inflasi Argentina mencapai 5.000%. Berlanjut pada tahun 1998, krisis di Asia juga ikut memperburuk kondisi ekonomi Argentina, yang dimana program pemerintah tidaklah berhasil untuk mengangkat negaranya dengan resesi. Akhirnya dengan 3 faktor tadi, pemerintah Argentina yang dipimpin oleh Presiden Carlos Menem pada tahun 1991 membuat kebijakan untuk mencoba mengurangi krisis tersebut, yaitu memprivat beberapa badan usaha milik negara (BUMN) dengan mengurangi angka subsidi. Namun masuknya resesi tahun 1998 di Asia ke Amerika Latin membuat kebijakan tersebut gagal untuk mengangkat negaranya dari krisis, melainkan menambah parah dengan adanya kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi sampai ke tahun 2002. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan April 2002 sebesar 10,4%. Secara total, nilai peso telah terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat hingga 80%. Angka kemiskinan juga tadinya hanya 36% pada 2001 melonjak menjadi 54,7% pada tahun 2003. Hal ini diperparah dengan utang luar negeri yang sebesar 132 miliar US dollar.
Ekonomi Argentina tahun 2019 sampai 2022. Masalah krisis ekonomi nyatanya tidak berhenti sampai saat ini. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina, semakin membuat terpuruknya ekonomi di sana. Hutang luar negeri yang tak kunjung selesai menyebabkan hutang yang sangat tinggi pada tahun 2022 ini, yaitu sebesar 515.000 triliun rupiah. Kinerja ekspornya juga terus menurun, sehingga tak bisa mengimbangi kebutuhan akan dolar AS yang sangat tinggi, baik untuk membayar hutang maupun impor atau kebutuhan dalam negeri. Pada September 2022, inflasi telah mencapai 82% secara tahunan dan akan diprediksi mencapai 100% pada akhir tahun ini. Terakhir, terkait tentang penjelasan sebelumnya, di sini kami membuat penutup. Tentunya tidaklah mudah untuk mengatasi resesi yang terjadi di sebuah negara. Namun, jika resesi tersebut tidaklah terselesaikan seperti halnya Argentina sekarang, maka akan menurunkan standar ekonomi di dalamnya. Masuknya Argentina ke dalam rantai hutang dana moneter keuangan atau yang bisa kita sebut juga IMF dengan jumlah yang sangat besar menambah parah ekonominya. Baiklah, kita sudah berada di akhir video. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton penjelasan kami tentang krisis ekonomi di Argentina. Kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun informasi yang kurang jelas bagi kalian. Sekali lagi, kelompok kami ucapkan terima kasih.